Saya kira Din Syamsuddin lain gitu dalam undangan. Baru setelah beliau sambutan tadi sebagai ketua pimpinan ranting, ternyata benar ya. Dan ini betul-betul luar biasa Muhammadiyah. Mantan presidennya bisa menjadi kepala desa, bisa menjadi lurah. Ranting itu tingkat desa atau tingkat kelurahan. Itu tidak mungkin terjadi di Polri. Mantan Kapolri jadi Kapospol. Jangankan Kapolsek, di bawahnya lagi. Nggak mungkin terjadi di tempat lain. Tapi di Muhammadiyah katanya, dan ternyata biasa. Inilah kita bermuhammadiyah. Para jamaah, saya ingin awali, tiada lain yang kita cari di dalam bermuhammadiyah ini kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu waktu saya sekolah di Amerika, sudah selesai doktor, mau pulang ke Jakarta, dan waktu itu saya menjabat di tengah sekolah di Amerika, menyelesaikan doktor. Saya terpilih sebelumnya sebagai ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Maka setahun terakhir saya bolak-balik ke Jakarta. Nah, pembimbing saya seorang profesor bernama Profesor Leonard Binder. Itu profesor terkemuka di Amerika Serikat. Pernah menjadi promotor Pak Amin Rais waktu menulis disertasi di Chicago. Dan kemudian beliau pindah ke Los Angeles di universitas kami, University of California Los Angeles. Beliau menjadi promotor saya juga. Maka setelah selesai mau pulang untuk selamanya ke Jakarta, saya pamit kepada beliau. Ini mungkin nggak usah ada bendera ya, biar saya bisa lihat wajah ibu-ibu di sana. Nggak apa-apa kan? Bukan berarti menurunkan bendera ya. Rupanya bagi orang Pakajangan ini hanya ada dua bendera kebangsaan. Bendera merah putih dan bendera Muhammadiyah ya. Itu selalu ada di mimbar ini. Oh enggak ya? Oh khusus sekarang aja ya. Ini saya nggak boleh lama-lama ya, karena tertulis di sini khutbah maksimal 20 menit. Ini khutbah Jumat. Saya pamit pulang kepada beliau, dan beliau tahu, sang profesor itu, saya aktivis Muhammadiyah, dan tahu Muhammadiyah didukung oleh jutaan manusia di Indonesia ini. Maka beliau bertanya kepada saya setelah waktu saya pamitan dalam bahasa Inggris, what did bring so many people joining Muhammadiyah in Indonesia? Ini kalau di Pakajangan nggak usah diterjemahkan ya. Nanti dianggap apa? Dianggap apa? Tidak bisa bahasa Inggris ya. Ya. Apa yang membawa begitu banyak manusia di Indonesia sana bergabung dengan Muhammadiyah ya? Saya tidak menduga beliau bertanya seperti itu. Saya jawab secara spontan dalam bahasa Inggris pula, for the sake of the consent of God the Almighty. Apakah jawaban saya benar? Oh, ini nggak ada respons ya. Artinya yang saya jawab itu semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar? Oh, setelah diterjemahkan baru saya menjawab semata-mata untuk mencari the consent of God the Almighty. Kira-kira ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tuh geleng-geleng kepala, nggak percaya, nggak mungkin jutaan manusia mau bergabung dengan Muhammadiyah kalau semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang yang berwatak
dan berotak sekuler nggak akan bisa memahami. Tapi itulah kenyataannya. Hadirin dan hadirat, kita bermuhammadiyah ini tiada lain kecuali libtighai mardatillah. Apa? Libtighai mardatillah. Ayo. Semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain. Insyaallah dengan demikian kita nyaman bermuhammadiyah. Kita merasa indah bermuhammadiyah. Dan mari kita yakini kita bermuhammadiyah ini kita sedang berada fi sabilillah, berada di jalan Allah, sama dengan berjihad fi sabilillah, sedang menuju surga karena kita sedang berada di jalan Allah. Harap yakini itu semua. Maka di Muhammadiyah ini apapun posisi kita, terpilih sebagai pimpinan, tunaikan amanat dengan baik. Tidak menjadi pimpinan, menjadi anggota juga tetap bisa berbuat. Yang bisa berbuat tidak hanya pimpinan, tapi juga anggota. Dan kalau pimpinan di Muhammadiyah ini sama, baik pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting sama. Saya sering katakan la farqa baina PP wa PCM, la farqa baina PP wa PRM. Bahkan dulu waktu saya jadi ketua umum PP, saya ya sedikit berseloroh. Sebenarnya yang paling penting di Muhammadiyah itu ranting dan cabang. Karena yang paling duluan masuk surga itu pimpinan ranting. Baru pimpinan cabang. PDM, mohon maaf, ada PDM hadir? Itu belakangan masuk surganya. Apalagi pimpinan wilayah, apalagi PP. Saya bilang waktu itu ketua umum PP paling akhir masuk surga. Setelah semua warga Muhammadiyah masuk surga, baru dia masuk surga. Karena ranting dan cabang berhadapan dengan anggota, berhadapan dengan jamaah. Amal usaha kita banyak di tingkat ranting dan cabang. Alhamdulillah cabang Pekajangan ini cabang ya, tingkat desa. Desa apa lurah sini? Oh kelurahan. Biasanya kelurahan itu di ibu kota itu. Kalau di kabupaten desa namanya. Tapi di sini disebut kelurahan. Oh, hanya Pekajangan. Oh seluruh. Ada beberapa. Oh ada beberapa. Tidak semua desa disebut kelurahan. Oh ini ngikut-ngikuti ibu kota nih. Jangan-jangan ibu kota mau pindah kemari nanti. Luar biasa tingkat kelurahan, tapi amal usahanya besar. Ada rumah sakit, saya pernah datang di rumah sakit. Dua ya? Oh, kok belum tiga? Dan segera berdiri atau sudah diresmikan Universitas Muhammadiyah. Kok harus dua namanya? Memang Pekalongan bukan Pekajangan, dan Pekajangan bukan Pekalongan. Wah, rupanya nggak ada kompromi ya. Ya kalau berada di Pekajangan sebut saja Universitas Muhammadiyah Pekajangan. Karena berada di Kabupaten Pekalongan, ya Universitas Muhammadiyah Pekalongan. Berada di Pekajangan, kayak airport kita itu sekarang. Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta kan, tapi beradanya di Tangerang. Bandara Juanda, Surabaya berada di Sidoarjo, tapi nggak apa-apa lah. Pekajangan Pekalongan, jadi disingkat UMPP. Oh, Pekajangan Pekalongan. Luar biasa, sudah lihat gedungnya itu. Insya Allah segera jadi ya. Insya Allah Desember ini. Waduh. Mudah-mudahan saya diundang pada peresmian nanti. Dan sekian banyak lagi amal usaha Muhammadiyah. Dan inilah Muhammadiyah kita.
menjadi gerakan amal, gerakan aksi, bahwa iman tidak cukup di dalam dada, iman tidak cukup di dalam hati, tapi iman yang kita jelmakan dalam amal perbuatan nyata. Alladzina amanu wa amilus solihat. Maka akhir Januari lalu saya diundang oleh Syekh Al-Azhar untuk hadir dan menjadi pembicara pada Al-Mu'tamar Al-Alami Lil Azhar Syarif, Mu'tamar Internasional Al-Azhar, universitas yang terkemuka itu, yang banyak melahirkan ulama sedunia, banyak tokoh Islam, tokoh agama, mufti-mufti, itu alumni Al-Azhar. Nah, Al-Azhar mengadakan sebuah konferensi bertemakan Tajdid Al-Fikril Islami, pembaruan pemikiran Islam. Waduh, saya merasa mendapat kehormatan diundang oleh Syekh Al-Azhar, karena beliau memang pernah saya undang tahun 2018 untuk menjadi pembicara utama di konferensi ulama dan cendekiawan muslim sedunia tentang wasatiyat Islam di Bogor. Waktu itu saya mendapat amanat sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Karena dalam kepres kepada saya, butir 3-nya mengembangkan Islam wasatiyah ke dunia. Ya, belum pernah ada kepres ada istilah Arab itu. Mengembangkan Islam wasatiyah dalam kurung berdasarkan prinsip rahmatan lil alamin. Wah, baru kali itu ada keputusan presiden pakai istilah Arab. Maka sebelum saya kembangkan ke dunia, saya ingin ada kesepakatan para ulama, para cendekiawan muslim tentang istilah tepatnya wasatiyat Islam. Karena Presiden Jokowi selalu kalau saya bertemu, Prof, apakah Syekh Al-Azhar bisa datang? Insya Allah. Ketemu lagi, nagih itu terus sampai ketiga, keempat, kelima kali. Wah, ini nggak tahu nih, beliau ini ngefans sama Syekh Al-Azhar. Karena Syekh Al-Azhar ini protokolernya setingkat presiden atau Perdana Menteri, maka undangannya harus dari presiden. Maka saya antar undangan presiden ke Al-Azhar sana itu. Dan alhamdulillah datang. Dan beliau menyampaikan pidato pembukaan. Di pembukaan itu kami bertiga saja itu. Duduk di depan, presiden di tengah, sebelah kirinya Syekh Al-Azhar, sebelah kanannya saya itu. Dan Syekh Al-Azhar menyampaikan pidato yang sangat bagus sekali. Salah satu poinnya, Pancasila itu mengandung nilai-nilai Islami. Nah, sekarang beliau datang lagi, mengundang saya ke Al-Azhar. Tentu saya merasa mendapat kehormatan. Ketua ranting Muhammadiyah yang diundang. Ketua cabang Pekajangan aja nggak diundang. Dan diminta berbicara. Wah, satu kehormatan. Diminta berbicara dalam bahasa Arab, topiknya saya ingat Daur al-Muassasat al-Ma'niyah fi Tajdid al-Fikril Islami. Saya tanya, saya ini agak sensi loh, kalau sudah datang minum pertanda saya jangan panjang-panjang. Enggak usah dulu, saya nggak akan minum. Saya ubah menjadi Daur Munazzamat al-Islamiyah fi Tajdid al-Fikril Islami, peran ormas-ormas Islam dalam pembaruan pemikiran Islam. Tentu dalam bahasa Arab ya. Saya sampaikan pidato nggak lama, 15 menit. Kebetulan di sesi pertama ya, bersama ada seorang mufti, moderatornya mantan sekjen OKI dan juga rektor Al-Azhar ikut jadi pembicara. Saya jelaskan bahwa pembaruan pemikiran Islam yang kita bahas sekarang ini itu sudah dilakukan oleh ulama dan zu'ama Indonesia.
Bahkan rancang bangun negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang berkonstitusi Undang-Undang Dasar 45, ada motonya Bhinneka Tunggal Ika, itu bisa disebut sebagai al-ijtihad al-Indonesi, sebagai ijtihad Indonesia, ijtihad para ulama zuama Indonesia. Dan rancang bangun itu kalau didalami, ya, termasuk pada sistem ketatanegaraannya, nomenklatur atau nama dari lembaga-lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu istilah-istilah Arab itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, merupakan penjelmaan dari pemikiran politik Islam. Itu yang saya katakan. Namun kami di Indonesia sudah melompat dari sekedar pembaruan pemikiran Islam secara teoritis, nazariyah, karena kami di Indonesia itu sudah menjelmakan, menerapkan pembaruan pemikiran Islam secara praktek, tatbiqiyah. Apa contohnya? Saya bicara soal Muhammadiyah. Wah, kalau saya sampaikan di luar negeri, di forum internasional, Muhammadiyah ini punya sekolah sekian belas ribu, universitas perguruan tingginya waktu itu 174 saya bilang ya. Saya lupa yang ke 175-nya UMPP tadi itu. Itu mohon maaf belum masuk itu. Baru 174 tuh. Rumah sakitnya sekian banyak, panti asuhan sekian banyak. Orang di luar negeri itu geleng-geleng kepala itu. Pernah dulu datang menteri dari Uni Eropa ke PP Muhammadiyah, saya jelaskan ya, amal usaha Muhammadiyah sekian banyak, itu geleng-geleng kepala itu. Tidak ada satupun organisasi di dunia ini yang punya lembaga sebanyak Muhammadiyah. Semuanya milik organisasi. Ada organisasi lain boleh jadi punya lembaga banyak, punya sekolah banyak, tapi bukan milik organisasi, milik yayasan di bawahnya. Maka Pak JK itu saya dengar langsung tahun 2010 ya. Saya hadiri pembukaan Muktamar NU di Makassar. Malamnya beliau ngundang makan tokoh NU, tokoh Muhammadiyah yang hadir, ada juga tokoh-tokoh lain. Ada seorang pejabat, tokoh ya, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bertanya, Pak JK, ini apa sih perbedaan NU dan Muhammadiyah? Pak JK tuh cepat kalau menjawab, cerdas beliau. Alah, ini kayak perusahaan. Kalau NU itu franchise, kalau Muhammadiyah itu holding company gitu. Di holding company semuanya milik organisasi. Kalau franchise, milik masing-masing, walaupun mengacu ke ya ideologi yang sama. Betul juga ya. Kita ini holding company, NU katanya franchise gitu ya. Nah, saya sampaikan di Al-Azhar, kita ini sudah melompat ke arah penerapan dari pembaruan Islam itu. Tidak lagi bicara tajdid al-fikril islami, pembaruan pemikiran Islam ala mustawa an-nazariyah ya, yaitu teoritis, tapi sudah menjadi praktek gitu. Ini kekuatan Muhammadiyah gitu. Menjadi gerakan aksi, menjadi gerakan amal gitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya tadi tertarik dengan ayat yang dibawakan oleh Qori ya. Masya Allah suaranya bagus sekali, merdu, tinggi ya. Ini dari Pekajangan ya. Oh, ya. Dia orang Pekajangan pintar-pintar ngaji ya. Alhamdulillah. Surat apa tadi ya? Hah? Al-An'am ayat Al-An'am mulai ayat 160 ya. Ya. Ayat pertama yang berbunyi itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam kalau tidak salah ya. Qul innani